Mulai nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu APT Fauzia Ningrum Syaputri MPharm selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasetika Dasar. Selanjutnya di sini kelompok kami izin mempresentasikan tentang interaksi obat. Next. Berikut nama kelompok 4 yang beranggotakan. Di sini ada Ena, ada Fadilatus Solihah, ada Parisa Arianti, Pairus Putri, Farhan Ajiji, Fariha Paza, Fatimah Adila, Fayaza Quentania, Penny Ramadini, Vicky Haratna, Fitri Juang, Fitri Oktaviani, Gani Mulyadi, dan Gina Apriani. Next. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Saudari Fitri Juang, kepadanya dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi obat. Interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia, atau dengan obat lain. Dikatakan terjadi interaksi apabila makanan, minuman, zat kimia, dan obat lain tersebut mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersama atau hampir bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, selanjutnya ini, apa itu interaksi obat dengan obat? Interaksi obat dengan obat merupakan kejadian interaksi obat yang terjadi apabila penggunaan bersama dua macam obat atau lebih. Adanya interaksi obat dapat menyebabkan penurunan efek obat sehingga hasil terapi yang diinginkan tidak maksimal. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi interaksi obat dengan tujuan dapat mencegah timbulnya risiko morbiditas dan mortalitas dalam pengobatan pasien dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran apoteker untuk memonitoring interaksi obat sehingga kualitas hidup pasien meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Oktaviani. Silakan Fitri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, interaksi obat dengan obat. Menurut Yasin, tahun 2005, interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang mempengaruhi outcome terapi pasien. Menurut Tatro tahun 2006, interaksi obat dapat terjadi minimal melibatkan dua jenis obat, yaitu yang pertama, obat objek. Obat objek yaitu obat yang efeknya dipengaruhi atau diubah oleh obat lain. Yang kedua yaitu obat presipitan, yaitu obat yang mempengaruhi atau mengubah aksi atau efek dari obat lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Ya, kemudian tipe interaksi. Tipe interaksi obat-obat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada duplikasi. Ketika dua obat yang sama efeknya diberikan efek samping, mungkin dapat meningkat. Yang kedua, opposition. Ketika dua obat dengan aksi berlawanan diberikan bersamaan dapat berinteraksi, akibatnya menurunkan efektivitas obat salah satu atau keduanya. Yang ketiga yaitu alteration. Ketika suatu obat mungkin dirubah melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi oleh obat lain. Kemudian akan dipaparkan oleh Faya. Baik, selanjutnya ada mekanisme interaksi. Menurut Fradley tahun 2003, berdasarkan mekanismenya, interaksi dapat dibagi menjadi interaksi yang melibatkan aspek farmakokinetika obat dan interaksi yang mempengaruhi respon farmakodinamika obat. Beberapa interaksi obat yang dikenal merupakan kombinasi lebih dari satu mekanisme. Bisa dilihat dari interaksi farmakokinetik, itu merupakan interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, biotransformasi, atau eliminasi
obat lain. Sedangkan untuk interaksi farmakodinamik itu merupakan interaksi yang terjadi antara obat-obat yang mempunyai efek samping yang serupa atau berlawanan. Interaksi ini disebabkan oleh kompetisi pada reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologi yang sama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fariha Faza. Baik, selanjutnya efek interaksi farmakodinamik. Kemungkinan efek yang dapat terjadi pada interaksi farmakodinamik antara lain yang pertama, sinergisme atau penambahan efek satu atau lebih obat. Yang kedua, efek antagonisme satu atau lebih obat. Yang ketiga, pergantian efek satu atau lebih obat. Sinergisme antara dua obat yang bekerja pada sistem, organ, sel, atau enzim yang sama dengan efek farmakologi, dan antagonisme terjadi bila obat berinteraksi memiliki efek farmakologi yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan pengurangan hasil yang diinginkan dari satu atau lebih obat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fahrisa. Pada Fahrisa Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu studi kasus pada jurnal identifikasi potensi interaksi obat pada pasien hipertensi. Studi retrospektif resep polifarmasi di Apotek Karya Sehat Purwokerto. Dapat dianalisis untuk studi kasusnya yaitu pemantauan potensi interaksi suatu obat pada resep polifarmasi pasien hipertensi sangat penting untuk diidentifikasi karena penggunaan obat hipertensi dilakukan dalam jangka panjang dan memiliki pengaruh terhadap goal terapi dan efektivitas pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi obat yang potensial terjadi pada resep polifarmasi pada pasien hipertensi di Apotek Karya Sehat Purwokerto. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Feni. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk mengetahui interaksi obat yang potensial terjadi pada resep polifarmasi pada pasien hipertensi di Apotek Karya Sehat Purwokerto. Metodenya yaitu menggunakan observasional retrospektif dan didapatkan hasil yaitu kelompok interaksi obat yang signifikan terjadi pada kelompok major sebanyak 15 resep atau 13,88%, kemudian minor sebanyak 22 resep atau 20,38%, dan moderat sebanyak 71 resep, 65,74%. Interaksi obat terbanyak dalam penelitian ini yaitu pada kategori moderat. Interaksi moderat yang paling banyak terjadi yaitu pada obat amlodipin dan metamorfin dan kandensatran dan bisoprolol. Berdasarkan persentase jenis interaksi obat, mekanisme farmakodinamik lebih tinggi yaitu sebanyak 63 jenis atau 58,89% dibandingkan dengan jenis interaksi obat dengan mekanisme farmakokinetik sebanyak 37 jenis atau 41,11%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vikia. Studi kasus pada jurnal kajian potensi interaksi obat antihipertensi pada pasien hipertensi primer di instalasi rawat jalan RSUD Luwuk periode Januari sampai Maret 2016. Dianalisis untuk studi kasusnya yaitu efek interaksi obat yang terjadi pada penggunaan kombinasi obat antihipertensi dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang kajian potensi interaksi obat antihipertensi pada pasien hipertensi primer di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk periode Januari sampai Maret 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh Farhan. Di sini ada tujuan untuk mengetahui interaksi obat antihipertensi berdasarkan jumlah pasien, mekanisme, dan level signifikansi pada pasien hipertensi primer di instalasi rawat jalan RSUD Luwuk. Kemudian pada metode yaitu deskriptif non-analitik. Kemudian pada hasil
yaitu interaksi farmakodinamik sebesar 18 kasus atau 90%, dan interaksi farmakokinetik sebesar 2 kasus atau 10%. Berdasarkan level signifikansi, terdapat 2 dari 20 kasus interaksi obat yang menyatakan level signifikansi 1 dan 3. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Ena. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Studi kasus. Pada jurnal potensi interaksi obat, amlopidin pada pasien hipertensi di salah satu puskesmas Kabupaten Sumedang dapat dianalisis untuk studi kasusnya, yaitu amlodipin merupakan obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker yang penggunaannya sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan golongan obat lain seperti diuretik, inhibitor, ARA2 atau beta blocker dalam penata laksanaan hipertensi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui potensi interaksi obat hipertensi golongan kalsium channel blocker yang terjadi pada pasien hipertensi di salah satu puskesmas Kabupaten Sumedang. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani Mulyadi. Baik, terima kasih. Tujuan untuk mengetahui profil penggunaan obat amlodipin dan potensi interaksi obat, serta hubungan jumlah obat dengan kejadian interaksi obat di Puskesmas Sukasari, Kabupaten Sumedang. Untuk metode yaitu ada observasional. Apa itu observasional? Yaitu desain studi analitik di mana peneliti mengamati dan menganalisis efek dari suatu variabel independen terhadap suatu variabel dependen atau hubungan antara dua variabel itu tanpa dengan sengaja memberikan paparan perlakuan intervensi. Nah, dengan metode deskriptif, pengambilan data dilakukan secara retrospektif dari lembaran resep di rekam medis. Pasien yang menderita penyakit hipertensi yang telah diberi terapi obat ini, amlodipin. Untuk hasilnya, interaksi obat hipertensi yang paling banyak terjadi yaitu amlodipin dengan golongan obat diuretik hidroklorotiazid sebanyak 56%, yang berefek sinergis, serta amlodipin dengan kalsium karbonat sebanyak 20%, berefek antagonis yang dapat menurunkan efek amlodipin. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gina. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada interaksi obat dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Pada keadaan tertentu, efek interaksi obat bahkan dapat membahayakan nyawa. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Virus. Baik, selanjutnya bagaimana efek interaksi obat pada obat antihipertensi secara umum? Efek interaksi obat yang terjadi pada penggunaan kombinasi obat antihipertensi dapat mempengaruhi outcome terapi pasien, dapat menimbulkan efek yang berpotensi mengancam nyawa, atau bahkan mampu menyebabkan kerusakan permanen. Contohnya pada interaksi antara kandesartan dan spironolakton. Terdapat interaksi kombinasi kedua obat tersebut yang memiliki onset delay, sehingga efek klinis dapat timbul dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian, pada interaksi furosemid dan ramipril memiliki tingkat keparahan minor, yaitu efek yang timbul biasanya ringan atau mungkin tidak timbul dan tidak mempengaruhi outcome terapi. Nah, interaksi obat antihipertensi yang paling banyak terjadi adalah kombinasi katopril dan furosemid. Penggunaan kombinasi katopril dan furosemid dapat menyebabkan interaksi farmakodinamik di mana efek hipotensi meningkat, serta mengurangi efek dari furosemid dan meningkatkan resiko hiperkalemia berat. Hiperkalemia adalah kondisi ketika kadar kalium darah terlalu tinggi.
Berikut sumber pustaka atau sumber materi yang kami dapat. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.